بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sirah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau termasuk ahadus sabiqina al-awwalina ilal Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk orang non Mekah yang awal-awal masuk Islam. Kalau orang Mekah awal-awal masuk Islam wajar. Kalau Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan orang Quraisy, bahkan bukan orang penduduk Mekah, bukan penduduk Mekah, tapi tergolong yang awal-awal masuk Islam. Nah, itu termasuk yang tidak lumrah gitu. Kalau penduduk Mekah, Quraisy wajar ya, karena memang tinggal di Mekah, sukunya juga Quraisy, maka awal-awal masuk Islam wajar. Nah, kalau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy. Beliau di awal-awal Islam itu mendengar bahwa di kota Mekah itu ada orang yang katanya nabi. Maka beliau tinggalkan negerinya, datang ke Mekah mencari informasi, benar enggak ada nabi itu. Nah, ini menunjukkan salah satu keistimewaannya Abu Dzar Al-Ghifari, bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy, tapi tergolong yang awal-awal masuk Islam. Bahkan disebutkan kana rabiu arba'a fil Islam. Beliau adalah orang yang keempat masuk Islam. Bahkan ada yang seperti itu mengatakan. Nama beliau aslinya adalah Jundub ibn Junadah. Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cerita keislaman Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari? Ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Yaqulu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, menceritakan kisah masuk Islamnya Abu Dzar. Lamma balagha Abu Dzarrin mab'atsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi. Ketika sampai kabar diutusnya seorang nabi di kota Mekah sampai ke telinganya Abu Dzar, maka Abu Dzar ini berkata kepada adiknya, pada saudaranya, irkab ila hadzal wadi. Wahai saudaraku, segera engkau berangkat mengendarai kendaraan hewan tunggangan, pergilah ke lembah itu, lembah Mekah. Fa'lam li atau fa'lim li alima ilma hadzal rajul, dan sampaikan kepadaku atau ajarilah aku tentang seorang laki-laki alladzi yaz'umu annahu nabiyyun. Fa'alim li ilma hadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihi al-khabar minas sama. Hei adikku, tolong segera engkau berangkat ke kota Mekah ya, dan pergilah ke lembah Mekah. Carilah info tentang seorang yang mengklaim dirinya nabi, yang mengatakan dirinya nabi, dan dia mendapatkan berita dari langit. Maksudnya wahyu. Wasma' min qawlihi, dengarkan baik-baik apa yang diomongkan nabi tersebut.
Tsummatini, kemudian setelah engkau mendapatkan informasi yang cukup, kembalilah, pulang dan sampaikan kepadaku tentang orang yang katanya nabi tersebut. Fantolaqal akh hatta qadimahu wa sami'a min qawlihi, maka berangkatlah saudaranya tersebut sampai ke lembah Mekah. Di Mekah itu dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ucapannya Nabi, melihat wajahnya Nabi, mengerti seluk-beluknya Nabi. Sesudah itu, tsumma raja'a ila Abi Dzarrin, kemudian dia pulang lagi ke negerinya dan menceritakan ke saudaranya dan mengatakan, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Aku melihat orang yang katanya Nabi itu ya'muru bimakarimil akhlaq, menyuruh yang baik-baik, menyuruh bakti kepada orang tua, menghormati orang tamu, memuliakan saudara, tidak boleh memutus silaturahim, menyuruh untuk menyembah Tuhan yang satu, tidak yang banyak, meninggalkan berhala. Wasami'tu kalaman ma huwa bisyir, dan aku mendengarkan kata-kata, ucapan-ucapan yang indah darinya, dan itu bukan syair, bukan syair. Faqala Abu Dzarrin, Abu Dzar mengatakan, engkau belum memberikan info yang cukup kepadaku tentang sosok Nabi itu. Masih belum puas dengan apa yang dikabarkan oleh siapa? Saudaranya tadi. Fatazawwada, akhirnya dia mencari perbekalan, mengumpulkan bekal, berangkat sendiri ke kota apa? Kota Mekah. Pengen lihat sendiri secara langsung. Hatta qadima Makkah fa'atal masjid. Maka sampailah Abu Dzar Al-Ghifari di kota Mekah dan dia langsung menuju al-masjid. Masjid apa maksudnya? Masjidil Haram. Loh Ustaz, masa pada waktu itu sudah ada Masjidil Haram? Sudah ada, sejak zamannya Nabi Ismail, Ibrahim sudah ada. Cuman pada waktu itu dipenuhi dengan apa? Berhala. Sama dengan firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu Rasulullah tinggal di mana? Mekah apa Madinah? Di Mekah. Saya mau tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Pertanyaan saya, itu di Palestina Masjidil Aqsa sudah dipakai sholat belum? Kayak kita ini rukuk sujud ini, udah dipakai belum? Ya belum, Pak. Bung Rasulullah aja masih di mana? Di Mekah. Bahkan Rasulullah belum hijrah ke mana? Belum ke Madinah. Berarti pada waktu Masjidil Aqsa dikuasai siapa? Orang Romawi. Tetapi sudah dinamai apa tadi? Masjidil Aqsa. Nah, termasuk Masjidil Haram. Bahkan sebelum Rasulullah lahir sudah ada yang namanya Masjidil Haram itu. Cuman dipenuhi dengan apa tadi? Berhala-berhala. Nanti Rasulullah ketika Fathu Makkah baru disingkirkan berhala-berhala. Termasuk Masjidil Aqsa. Nanti di zamannya Umar bin Khattab baru dipakai kaum muslimin sebagai sholat seperti sholatnya kaum muslimin, karena sudah diselewengkan sama ahli kitab. Ya. Tayyib, kembali ke materi. Akhirnya berangkat sendiri Abu Dzar Al-Ghifari ini ingin tahu tentang sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta mana tadi? Fa'atal masjidah faltamasan nabiyya wa la ya'rifuhu wa kariha an yas'alahu anhu. Nyampe di kota Mekah, sampai di masjid, lihat-lihat mana sih yang katanya Nabi itu. Ya, dia cari-cari mana ya. Kelihatan dari sisi omongannya, wajahnya itu yang mana. Dan nggak ketemu. Memang nggak kenal, zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada internet, nggak ada foto, nggak tahu mana yang Nabi, nggak tahu. Wa kariha an yas'alu anhu, dan mau tanya nggak enak karena dia tahu orang yang katanya Nabi itu dimusuhi oleh siapa? Kaumnya, dimusuhi oleh kafir Quraisy. Jadi mau tanya ndak enak, nanti dikira wah ini aneh nih, mau ikut ini kayaknya nih. Jadi mau tanya juga nggak enak. Jadi dia melihat kanan kiri, lihat mana yang kira-kira Nabi itu, nggak ketemu gitu.
Lah, sampai sudah kemalaman dilihat sama Ali bin Abi Thalib. Annahu gharib, ini laki-laki asing, bukan penduduk Mekah ini. Dari tadi ngelibet di Masjidil Haram. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib. Falamma ra'ahu tabi'au falam yas'al wahid minhuma sahibau an syai'in hatta asbah. Dalam riwayat diajak Ali, diajak ke rumahnya. Tapi Ali tidak ngomongi dia, tidak tanya dia, kamu mau ngapain ke Mekah? Tapi diajak Ali untuk kasihan gini, orang-orang asing diajak supaya nggak kedinginan atau gimana, diajak ke rumahnya. Tapi Abu Dzar juga nggak tanya ke Ali, saya kesini maksudnya begini, nggak juga. Jadi menang-menangan, yang penting kitamu wong asing. Ya. Pagi-pagi sudah balik ke Masjidil Haram. Nunggu lagi, cari lagi mana yang sekiranya itu Nabi, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya Ali mengatakan, kamu masih tahu kan tempat pulang kita? Sampai 3 malam. Pada malam ketiga baru Ali bin Abi Thalib ngomong radhiyallahu anhu. Hatta idza kana yaumul tsalis fa ada Aliun mithla dzalik fa aqama ma'hu tsumma qala la. Baru ketika hari ketiga ini baru Ali ngomong. Ala tuhadditsni mal ladzi aqdamaka. Hei orang asing, sudah waktunya ini. Tidakkah engkau kabarkan kepadaku? Tidakkah engkau sampaikan kepadaku? Kamu sudah 3 hari di sini. Tidakkah kau sampaikan kepadaku apa maksudmu kamu kok tinggal di kota Mekah dan kelihatan kamu mencari sesuatu? Maka dijawab, in a'taitani ahdan wa mitsaqan la turshidanna fa'altu. Jika engkau berjanji kepadaku, maksudnya berjanji jangan sebar-sebarkan, aku ini ada misi khusus di sini nih. Jangan sampai orang-orang tahu, khusus ente tok yang tahu. Kalau engkau bersedia, ya aku akan kabarkan kenapa aku kesini. Ya Ali setuju. Nah, ini kisahnya mirip di kitab Rahiqul Maktum, tapi ada perbedaan dikit-dikit lafadznya, tapi mirip ya. Kemudian benar, memang dia seorang nabi yang kamu cari-cari. Kamu katanya ada orang nabi, orangnya begini, kamu nyuruh adikmu, terus adikmu balik, kamu masih belum puas dengan informasinya, sekarang kamu mencari sendiri. Maka saya katakan kepadamu, memang dia nabi. Dan Ali termasuk orang yang paling paham tentang nabi. Kenapa? Karena Ali sejak kecil sudah sama nabi. Loh, kok bisa Ustadz Ali kok sama nabi? Begini, Abu Thalib itu bukan orang kaya. Bukan orang apa? Kaya. Anaknya banyak. Sedangkan Rasulullah waktu kecil pernah dipupuh, diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Sejak kapan Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib? Sejak umur 8 tahun. Kan begitu kan? Karena kakeknya yaitu Abdul Muthalib wafat ketika Nabi umur 8 tahun. Terus diantara wasiatnya Abdul Muthalib adalah, nanti kalau aku mati cucuku ini akan dipelihara oleh Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib yang ditunjuk? Karena Abu Thalib itu adalah syakiknya Abdullah, bapaknya Rasul. Syakik itu saudara kandung, sama bapak sama emak gitu. Jadi sejak umur 8 tahun Rasulullah sudah diasuh sama Abu Thalib, disayangi, dinafkahi, diajari dagang umur 12 tahun. Betul toh? Betul apa enggak? 12 tahun berarti ya anak SD kelas 6. Iya kan? SMP kelas 1 lah kurang lebih. Itu Nabi diajari dagang oleh Abu Thalib, diajak ke Syam. Ya, waktu di Syam ada seorang pendeta itu kan disuruh pulang, jangan dibawa ke Syam. Nanti kalau orang Yahudi melihat bocah ini akan dibunuh atau disakiti. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Abu Thalib benar-benar mendidik Rasulullah dari sisi bukan agama, karena Abu Thalib juga gak ngerti apa agama, tapi dinafkahi dan seterusnya. Lah, sampai Rasulullah dewasa dan nikah, maka Rasulullah ingin balas budi kepada pamannya yang bernama siapa tadi? Abu Thalib. Makanya Ali kecil ini diasuh oleh Rasulullah. Jadi Abu Dzar itu ketemu Ali karena Ali termasuk orang yang paling paham tentang siapa? Rasul. Karena sejak kecil Ali itu dirawat atau dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai balas budi dengan siapa tadi? Pamannya. Dan Abu Dzar ini menemui Ali, bukan
Kalau aku masuk, kamu ikut masuk. Nanti kalau di suatu jalan aku melihat sesuatu yang mencurigakan, yang membahayakan dari orang kafir Quraisy, nanti aku pura-pura menata sandalku, kamu jalan terus. Nah, kalau di Rahiqul Mahtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu wa sami'a min qawlihi. Akhirnya ketika Ali masuk, Abu Dzar ikut masuk. Kemudian Abu Dzar mendengarkan langsung petuah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajari Islam, fa aslam wa aslama makanahu, maka dia masuk Islam di tempat itu juga. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah nasihati Abu Dzar dan berkata, irji' ila qaumika, pulanglah ke kampungmu, ke kaummu. Fa akhbirhum, kabarkan kepada kaummu tentang Islam. Hatta ya'tiyaka amri, sampai datang kepadamu perkaraku. Artinya simpan dulu. Kamu jangan rame-rame keluar-keluar di luar dulu. Yakini dakwai di kampungmu, jangan jangan membuat orang itu akan kalau engkau langsung belak-belakan, bahaya, nanti kamu akan disakiti dan seterusnya. Uktum, rahasiakan dulu, jangan gegabah engkau siarkan keislamanmu, pulanglah ke negerimu. Qala, maka saking senangnya Abu Dzar mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la asrohanna biha baina dhuhranihim. Tidak ya Rasulullah, aku tidak akan pernah sembunyi-sembunyi dengan keislamanku. Aku akan teriak di depan kafir Quraisy menyampaikan keislamanku. Fa kharaja hatta atal masjid, maka dia keluar, dia tahu tempat yang paling disenangi kafir Quraisy untuk berkumpul adalah masjid. Maka dia masuk Masjid Al-Haram dan dia berteriak bi'a'la sautihi, dengan suaranya yang lantang. Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Didengar oleh kafir Quraisy. Tsumma qamal qaumu fadarabuhu hatta adja'uhu. Maka orang kafir Quraisy ketika lihat nih orang asing, bukan orang Mekah, mengiklankan keislamannya terang-terangan, bahkan seakan-akan nantang kafir Quraisy, maka akhirnya kafir Quraisy datang kepadanya dan nunjeki dia, mukuli dia. Fadarabuhu, dipukuli habis ini. Hatta adja'uhu, sampai geblak tidur gitu, tunjeki sama orang-orang kafir Quraisy. Karena itu kan lagi dendam-dendamnya dan benci-bencinya kafir Quraisy terhadap Rasul dan pengikutnya. Kan dulu kan sudah saya ceritakan, yang ikut Nabi itu ada dua kemungkinan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang lemah seperti Bilal, Abdul bin Mas'ud, maka disakiti fisik. Ammar bin Yasir dilukai, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, kan gitu kan. Itu kalau orangnya lemah. Tapi kalau yang ikut Nabi, yang murtad menurut mereka, murtad dari agama nenek moyang, kalau itu orang yang kuat, maka akan dimelaratkan ekonominya, diboikot ekonominya. Bagaimana supaya dia melarat? Dan Abu Dzar ini ketika menyampaikan terang-terangan keislamannya, didatangi kafir Quraisy, dipukuli, ditunjeki kata orang Surabaya, sampai tertidur geblak dia. Ajau ya, ini jadikan dia itu terbaring dan dipukuli, gobra-gobra, lebam, dipukuli oleh kafir Quraisy. Sampai datang Abbas. Abbas itu pamannya Nabi yang lain. Maka Abbas datang dan mendekap siapa namanya? Abu Dzar. Abbas itu dari dulu baik orangnya. Didekap, jangan kau pukuli dia, jangan kau pukuli. Wailakum, celaka kalian wahai orang kafir Quraisy. Alastum ta'lamuna annahu min Ghifar? Tidakkah kalian tahu ini laki-laki dari suku Ghifar? Wa anna tariqa tijaratikum ila Ghifar ila Sam. Wa inna tariqa tujarikum atau tijaratikum ila Syam. Sesungguhnya Ghifar adalah suku yang kalau kalian berdagang ke negeri Syam akan melewati suku Ghifar. Kalau kau bunuh orang ini, kalian akan menemui masalah di perniagaan kalian esok hari. Paham maksudnya enggak?
Paham ya? Ini kebetulan memang Bani Ghifar ini tempatnya itu, jadi orang Mekah itu kan, Mekah itu di selatan, Madinah di utara, dan Syam ada di utara jauh, Palestina kan gitu kan. Nah kalau orang Mekah ini, orang Mekah nggak bisa nggak dagang, kan ada ayatnya li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Orang Mekah itu mengandalkan perdagangan, ada dua perdagangan orang Mekah itu. Gimana bunyinya? Rihlatas syita'i wassaif, perjalanan dagang musim dingin dan perjalanan dagang musim panas. Kenapa? Karena kalau nggak dagang nggak makan orang Mekah. Wah, di Mekah nggak ada kurma, nggak ada kismis, padi apalagi nggak ada. Mau ditandur di mana? Ya, maka mau tidak mau mereka itu butuh makanan dari negeri lain. Mau tidak mau harus dagang. Maka dikatakan di Al-Quran rihlatas syita'i wassaif. Orang kafir Quraisy itu punya dua perjalanan dagang. Musim dingin ke negeri Yaman atau ke Habasyah, musim panas ke negeri Syam. Nah kalau ke negeri Syam, mau tidak mau melewati Bani Ghifar di utara. Nah kalau kalian bunuh ini orang atau kalian pukuli terus Abu Dzar Al-Ghifari ini, besok-besok kalian akan menemukan permasalahan di perniagaan kalian. Padahal itu adalah sumber mata pencaharian kalian. Ketika itu baru sadar orang, oh iya ya betul ya, ini dari suku Ghifar ini. Kalau nanti dendam gimana kita ini? Akhirnya dilepas. Dan seterusnya. Itulah kisah masuk Islamnya siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal dia bukan orang Mekah, padahal dia bukan orang Quraisy. Makanya saya katakan tadi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam, padahal dia non Quraisy, non penduduk Mekah. Termasuk hal yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya kalau Madinah kan nanti nunggu Rasulullah hijrah dulu, betul toh? Baru orang Madinah masuk Islam. Abu Dzar ini sebelum itu, dia sendiri yang datang ke Mekah mencari info langsung. Oke. Ini semangatnya Abu Dzar dalam menuntut ilmu perlu kita teladani. Apa saja keutamaan Abu Dzar? Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu awal man hayya Rasulullah bi tahiyatil Islam. Dia adalah orang yang pertama kali memberi tahiyah kepada Nabi dengan tahiyah Islam. Tahiyah itu penghormatan. Yaqulu Abu Dzarrin wa jaa Rasulullah hatta istalamal hijr. Rasulullah pernah datang sampai beliau mengusap al-hijr. Wa tawafa bil baiti wa sahibuhu. Rasulullah pernah tawaf di Ka'bah dengan Abu Bakar. Tsumma shalla, setelah itu Rasulullah salat. Setelah selesai salat, maka Abu Dzar berkata, "Fakuntu ana awwal man hayyahu bi tahiyatil Islam." Aku adalah orang yang pertama kali memberi tahiyah kepada Rasulullah dengan tahiyatul Islam, dan aku katakan kepadanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Rasulullah berkata, "Man anta, siapa kamu ini?" Maka saya jawab, "Qultu min Ghifar." Aku adalah dari suku Ghifar. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali memberi penghormatan kepada Nabi dengan penghormatan Islam. Yang kedua, wa min manakibihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam asna alaihi. Termasuk keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari adalah Rasulullah sering memujinya. Rasulullah sering apa? Memujinya. Ma'adhallatil khadra wala aqallatil ghubara asdaq min Abi Bakar. Maksudnya itu adalah tidak ada orang yang di naungi langit dan di atas bumi yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Abu Dzar ini orangnya jujur, tidak mau bohong-bohong, tidak mau. Makanya tadi kan ketika masuk Islam tidak mau pakai sembunyi-sembunyi, langsung terang-terangan dia. Dan Rasulullah pernah berkata, ini Masya Allah, ini hadis yang luar biasa. Saya baru tahu ketika membaca hari ini, atau tadi malam saya baca. Rasulullah bersabda seperti ini, "Man sarrahu an yandura ila tawadhu'i Isa alaihi salam falyandur ila Abi Dzarrin." Barang siapa yang ingin melihat ketawadhu'an Nabi Isa, barang siapa ingin melihat tawadhu'nya Yesus,
Falyandur ila Abi Dzarrin, lihatlah ketawaduan Abu Dzar. Memang Nabi Isa kan terkenal tawadhu. Ya, semua nabi tawadhu ya. Semua nabi tawadhu, enggak ada nabi yang enggak tidak tawadhu itu. Tetapi di antara mizah khusus miliknya Nabi Isa alaihissalam adalah apa? Ketawaduan. Nah, orang yang tawadhunya, rendah hatinya mirip Nabi Isa, Yesus alaihissalam adalah Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sisi ketawaduan. Tapi ada sahabat Nabi yang dari wajah paling mirip Yesus, Nabi Isa. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa? Nabi Isa itu putih kemerah-merahan. Dan rambutnya itu klimis, kata orang Jawa. Ya klimis dah. Kayak orang habis keluar dari kamar mandi. Rambutnya Nabi Isa itu kayak orang keluar dari kamar. Artinya apa? Ya itu tadi klimis kan. Terus seperti ada apa? Seperti ada air yang netes. Itu ciri Nabi. Lah itu ada sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Siapa namanya? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Itu dari sisi fisik. Kalau dari sisi ketawaduan siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Rasulullah memuji seperti itu. Itu kan Rasulullah nggak mungkin muji orang kalau nggak senang itu. Itu menunjukkan senang Rasulullah. Salisan, keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibih, dan Abu Dzar terkenal zuhudnya. Abu Dzar ini terkenal apa? Zuhudnya. Tidak mau kekayaan melimpah, tidak mau. Abu Dzar sampai nanti kan ada masalah kan sama Muawiyah, Mas tahu ceritanya itu. Zamannya Utsman bin Affan. Ya, zamannya Utsman bin Affan. Itu nantilah kita ceritakan. Salisan, yang nomor 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Termasuk keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari yang nomor 3 adalah beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama yang awal-awal masuk Islam. Bahkan beliau adalah non Mekah, non Quraisy. Jadi beliau itu masuk surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali, yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Stempel itu. Itu diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Termasuk, jadi Abu Dzar ini termasuk orang yang dipuji Allah dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 100. Dan Abu Dzar pernah berkata, kuntu rubu al-Islam. Aku adalah orang yang keempat yang masuk Islam pertama kali. Aslama qabli salasa. Telah masuk Islam sebelumku 3 orang. Wa ana rabi'. Adapun aku adalah yang keempat. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ra'aitul istibsyara fi wajhi Rasulullah. Ketika aku ucapkan salam itu dan aku bersyahadat, aku melihat wajah Rasulullah sumrengah. Istibsyar itu bahagia, wajahnya berbinar-binar karena masuknya Islamnya siapa tadi? Abu Dzar. Mana anta, siapa kamu ini? Ana ini Jundub. Aku ini Jundub bin Junada Abu Dzar, seorang laki-laki dari suku Ghifar. Itu cerita tadi yang awal-awal masuk Islam. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini memang benar ini. Abu Dzar ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak dapat wasiat dari Rasulullah. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna nabiyya kana yuhibbuhu walidzalika yusihi bi amalil khair wal bir. Jadi Abu Dzar termasuk orang yang dicintai Nabi, maka dari itu Rasulullah sering berwasiat kepadanya.
Makanya kan banyak kan ada hadis yang mengatakan Rasulullah telah memberi wasiat kepadaku. Itu diantara yang meriwayatkan gitu Abu Dzar. Abu Dzar termasuk sahabat Nabi yang sering dikasih wasiat khusus. Yaqulu Abu Dzarrin, Abu Dzar berkata, qala Rasulullah bersabda, ya Abu Dzarrin, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat dirimu itu lemah. Inni ahabbu laka ma uhibbu li nafsi. Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku mencintai aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Jadi aku senang karo awakmu gitu maksudnya. Aku mencintai sesuatu untuk dirimu seperti aku mencintai itu untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala lisnain. Jangan kamu menjadi pemimpin di antara dua orang. Jadi kalau ada tiga orang, terus perjalanan atau apa, jangan kamu yang jadi pemimpin. Jangan kamu yang apa? Jadi pemimpin. Wala tuwalliyanna mala yatimin, dan jangan kamu mau diberi apa? Mengurusi urusannya hartanya anak yatim, jangan. Jadi termasuk nasihatnya Rasulullah kepada Abu Dzar. Nasihat yang lain, Abu Dzar pernah berkata nih, ya Rasulullah, ala tastamiluni, ya Rasulullah, masa panjenengan ini tidak ngasih aku jabatan apa-apa. Umar jadi ini, kan itu kan, Muawiyah jadi ini, Amr bin As jadi ini, Khalid apalagi panglima perang. Masa aku nggak dipercaya apa-apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ala tastamiluni. Ala tastamilun, ya Rasul, tidakkah engkau memperkerjakan aku, maksudnya memberi aku jabatan? Qala Rasul, la taj'aluni amiran ala mansibin min manasibid daulah. Tidakkah engkau memberiku jabatan di antara jabatan-jabatan kenegaraan? Fadaraba biyadihi ala mankibaya. Maka Rasulullah memukul dengan tangannya, Rasulullah memukul dengan tangannya di atas pundakku, ditepuk ini. Dan Rasulullah nggak mungkin melakukan itu kecuali sayang. Betul apa enggak? Tidak mungkin Rasul melakukan itu kecuali apa? Cinta, sayang. Ditepuk. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, kau ini lemah. Wa innaha amanah, dan kepemimpinan itu amanat. Wa innaha yaumal qiyamah khizzu wa nadama, dan nanti pada hari kiamat kepemimpinan akan menjadi penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya. Wa addalladzi alaihi minha, dan telah menunaikan amanahnya. Ya Rasulullah itu mengatakan, innakum sadahrisuna alal imaro. Kalian akan benar-benar rakus. Ini nasihat umum, tidak hanya kepada Abu Dzar. Kalian akan benar-benar rakus terhadap kepemimpinan. Wa satakunun nadama yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Umar bin Khattab seadil-adile menungso setelah Rasulullah dan Abu Bakar, seadil-adil menungso, rakyatnya adil, makmur, Islam jaya, orang kafir gemeteran semuanya, Persia tumbang, Romawi diobrak-abrik sampai lari ke Konstantinopel, hancur semuanya. Di zaman itu tidak ada imperium yang lebih besar daripada Romawi dan Persia. Pada waktu kan nggak ada imperium yang lebih besar daripada Romawi. Itu aja dilululantakkan sama Umar bin Khattab. Persia tumbang dan tidak akan ada Persia selama-lamanya. Romawi tumbang pada waktu itu sampai lari kemana? Konstantinopel, yang nanti akan ditaklukkan sama di zamannya Muhammad al-Fatih. Oh, itu dua. Kalau dua ini jatuh ya sudah, yang lain kadak. Wis kono apa-apane wis, yang lain kono ambune wis. Kalau dua ini sudah tumbang, kan lambang kejayaan umat manusia pada waktu itu, Romawi dan Persia. Itu diobrak-abrik sama Umar bin Khattab dengan pasukan. Itu saja. Nah, Mesir yang penduduk Afrika, penduduk Kipti, ditaklukkan, dipimpin oleh Amr bin As. Penduduknya diislamkan, jadi menyembah Allah semuanya. Gitu saja. Umar ini ngomong begini, wallahi seandainya ada keledai, dalam riwayat Baghla, dalam riwayat ada mengatakan domba, seandainya ada domba mati di tepian sungai Eufrat, ya, lau asarat baghlatun fil Iraqi la sa'alani rabbi yaumal qiyamah.
Seandainya ada bighol, bighol itu bukan keledai. Bighol itu bekisar. Jadi keledai kawin sama kuda. Keledai kawin sama kuda, lahirlah jenis baru namanya baghlah, bighol. Campuran antara apa namanya? Keledai dengan kuda. Seandainya ada bighol di tepi sungai Eufrat di Irak, jatuh dan mati, wallahi aku takut pada hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal bighol dalam riwayat domba. Itu takut Umar bin Khattab ditanya pada hari kiamat. Umar bin Khattab ini dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Seandainya ada nabi setelahku, ya Umar ini. Banyak ucapannya Umar sering mencocoki apa? Wahyu, kan gitu kan? Rasulullah melihat Umar melihat ada orang datang ke rumahnya Nabi tidak ada. Akhirnya ngomong sama istri Nabi. Cemburu Umar dan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau sampaikan kepada istri-istrimu agar mereka menutup apa? Hijab-hijab, karena datang datang ke rumahmu orang baik dan orang enggak baik. Langsung turun ayat dari langit, surat ayat hijab. Ketika selesai tawaf, ya Rasulullah, seandainya kita sholat di belakang makam Ibrahim, turun ayat dari langit. Turun ayat dari langit, jadikanlah di belakang makam Ibrahim tempat sholat. Jadi omongannya Umar sering mencocoki wahyu. Dan Romawi tumbang Romawi sampai lari ke Konstantinopel, Persia tumbang di zamannya Umar. Mengislamkan orang banyak, pejuang Islam, aman luar biasa. Itu Umar bin Khattab ketika hampir wafat nggak pede, nangis. Umar bin Khattab sedih menjelang wafat. Menjelang wafat itu Umar ngomong kepada anaknya, wahai anakku, tolong letakkan kepalaku di tanah, pipiku di tanah. Ada apa wahai ayahanda? Bukankah padahal itu dipangku sama siapa? Abdullah bin Umar. Anaknya kan siapa namanya? Abdullah. Wahai anakku, segera engkau letakkan kepalaku di tanah. Kenapa wahai ayah? Bukankah pahaku lebih nyaman untukmu? Segera anakku sebelum terlambat. Maka diletakkan nih kepalanya Umar nih di tanah. Antum tahu apa perkataan Umar? Wailun li Umar. Sungguh celaka Umar bin Khattab, sekiranya Allah tidak mengampuninya. Terus wafat. Itu gak pede, Pak. Padahal dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah wafat selalu buntuti sahabat Nabi yang tahu daftar nama orang munafik siapa namanya? Abu Hudzaifah. Terus saking takutnya Umar ini, padahal Rasulullah itu ngomong Umar fil jannah, nggak pernah ditarik sampai Rasulullah wafat. Betul apa Anda? Bahkan sampai Rasulullah wafat Rasulullah ridho, tapi takut dengan kemunafikan. Ojo selama ini aku berubah. Saking takutnya. Amr bin As, pendekar Islam, diplomat Islam, menaklukkan Mesir, membuat orang-orang menyembah Allah, sholat, rukuk, sujud. Banyak berjasa dalam Islam, sering ditunjuk Nabi jadi pemimpin. Ketika wafat, gelisah, takut. Ditanya sama anaknya Abdullah bin Amr bin As, wahai ayahku, apa yang membuatmu gelisah wahai ayahku? Abdullah bin Amr bin As, apa yang membuatmu gelisah? Engkau dulu waktu hidup, Rasulullah hidup dekat sama engkau. Rasulullah sering menunjukmu sebagai apa? Pejabat pemerintahan, pejabat negara. Kenapa engkau takut seperti ini? Antum tahu omongannya beliau. Beliau mengatakan, wallahi anakku, aku nggak tahu apakah dulu Rasulullah dekat kepadaku karena benar-benar cinta kepadaku, ataukah dulu Rasulullah mendekati kepadaku hanya untuk menguatkan hatiku agar aku tidak kafir lagi. Aku tidak tahu wahai anakku. Tetapi yang pasti aku yakini Rasulullah wafat mencintai dua orang, yaitu Ammar dan Abdullah bin Mas'ud. Itu padahal orang-orang yang berjasa mengisi lembaran sejarah Islam dengan kegemilangan demi kegemilangan. Itu gak pede, takut berubah setelah Rasulullah wafat. Itu para sahabat gak pede seperti kita ini. Kok pasti mlebu surga. Para sahabat takut, gelisah menjelang wafat itu. Itu kelas. Antum tahu, padahal Amr bin As sama Ammar ini beda politik loh. Betul apa enggak? Amr bin As bersama siapa?
Lah sama kita tidak ngomong gak nyaut iku lho, gak senengku iku. Amr bin As waktu perang Siffin sama siapa? Muawiyah. Ammar bin Yasir waktu Siffin perang sama siapa? Ali. Beda politik. Kalau zaman sekarang ini loh, jujurnya sahabat nih, meskipun beda pandangan tetap dipuji. Ammar itu orang baik. Padahal beda politik pandangannya, kan gitu kan? Itulah para sahabat, artinya bersih, nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Padahal Amr bin As sama Ammar nggak cocok untuk pilihan dalam beberapa pilihan, tapi tetap tahu keutamanya Ammar nih. Maka Amr bin As ngomong, Ammar dulu dicintai Rasul. Ngomong kepada anaknya supaya sampai datang ke kita riwayatnya dari itu. Sampai berita kematiannya Amr bin As, dan Amr bin As sebelum wafat ngomong orang yang dicintai Nabi benar-benar dicintai Ammar bin Yasir. Sampai ke kita, ke Jawa, ke Surabaya ini menunjukkan bersihnya hatinya siapa tadi? Amr bin As. Disampaikan ke anaknya supaya anaknya cerita ke generasi berikutnya sampai ke kita ini. Itulah para sahabat. Artinya baik-baik sahabat itu. Ya. Lah Abu Dzar ini dinasihati sama Rasulullah. Kamu jangan minta apa kepemimpinan. Ditepuk apa namanya? Pundaknya. Saking sayangnya kamu, Rasul itu tidak mau orang yang dicintainya terbebani hisab pada hari kiamat gitu. Wis ojo, wis sing liyane wae, Umar wae. Teges wong ngono lho maksudnya. Itu menunjukkan gini loh, bukan berarti Abu Dzar itu gak amanah. Bukan begitu maknanya. Tetapi orang itu ya dewe-dewe ngono lho. Ngono wong ahli siasat perang kan gitu kan. Seperti siapa? Khalid, ono sing ahli ilmu kaya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ono sing ahli politik, ahli diplomasi, ahli negosiasi kaya Amr bin As. Wong dewe-dewe ngene lho maksudnya. Jadi Rasulullah termasuk kecerdasan Rasulullah itu iso nempatno wong di tempat yang tepat. Rasulullah termasuk di antara kecerdasan Rasulullah itu bisa menempatkan orang pada apa? Tempatnya. Wong iki ngene delek ngene, wong iki ngene delek ngene. Paham ya? Orang iso pinter, wong pinter macul ojo dikon nulis. Wong pinter nulis ya kayak gitulah. Jadi Rasulullah itu iso nepakno wong sing tepat sesuai dengan apa? Karakternya masing-masing. Bukan berarti Abu Dzar gak amanah, bukan. Tapi Rasulullah sayang sama Abu Dzar. Biar yang lain karena ada yang lebih kompeten dalam hal itu. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiatnya Rasulullah kepada Abu Dzar adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Wahai Abu Dzar, jangan pernah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin talik. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum sumrengah, itu kebaikan. Ketemu saudaranya senyum, ojo melengos. Gara-gara ada masalah melengos. Gak usah, kita nggak boleh. Sebelum tidur, ayo kita belajar. Gini loh, kita ini ngaji nih, ayo belajar jadi orang yang baik. Sebelum tidur itu, ayo kita putihkan hati kita. Aku kok gregetan karongiku. Nek sampean sadurunge turu, atino hatimu. Putihkan hatimu untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita kalau mati juga pada itu diampuni Allah, karena kita mudah memaafkan orang. Maafkan orang yang menyalahi kita. Maafkan. Ya, bebaskan. Apa gunanya saudaramu diazab Allah gara-gara dirimu? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya saudara kita ini diazab oleh Allah gara-gara kesalahannya kepada kita. Sudah maafkan. Cari fadilah di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita gampang memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita pada hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita gampang memaafkan orang, di akhirat kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Terus qala Abu Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, berwasiat kepadaku, ya Abu Dzar, atara kasratal mali wal ghina, apakah engkau mengira banyaknya harta itu adalah kekayaan? Aku katakan ke Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Innamal ghina ghinal qalbi. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi, dan kefakiran yang sejati adalah kefakiran hati. Jadi kaya miskin bukan terletak pada apa yang ada di tangan kita berupa harta, bukan, tapi jembarnya dada, luasnya dada, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, ini yang penting ini. Sebelum saya tutup nih.
Wasiatnya banyak ternyata ya. Ya kita ambil sebagian aja ya. Abu Dzar pernah diwasiati Nabi 7 hal. Nah, ini antum catetin, baik ini 7 hal ini. Qala Abu Dzarrin ausani khalili bisab'in. Kekasihku Rasulullah pernah berwasiat kepadaku 7 hal. Ini terkenal ini 7 hal, 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Rasulullah kekasihku telah berwasiat kepadaku 7 hal. Yang pertama, bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin. Ini penting, Pak. Mencintai orang-orang miskin. Ada sebagian salaf itu kalau lihat orang miskin itu sedih, dia undang ke rumahnya, dikasih makan, setelah itu diantarkan dia, dilihat sampai orang miskin itu hilang dari pandangannya, baru dia balik ke rumahnya. Abdullah bin Umar itu tidak pernah makan kecuali di sampingnya ada anak yatim. Abdullah bin Umar itu kalau makan di sampingnya ada anak yatim ikut makan. Tidak akan dihinakan Allah sebuah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Tidak akan dihinakan Allah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Hubbul masakin, nyenengi orang miskin. Ada seorang ulama salaf mengatakan, aku pernah bertemu dengan orang-orang kaya, sempit dadaku. Kemudian aku berteman dengan orang-orang gak punya, maka Allah menganugerahkan ketentraman dalam batinku. Hubbul masakin, senang kepada orang-orang miskin. Yang pertama, wa anna du'a minhum, dan aku disuruh Nabi dekat sama orang-orang miskin. Mencintai orang miskin dan dekat-dekat dengan orang miskin. Berbeda dengan zaman sekarang. Wis ojo rene aku ketularan kiremu. Nek Nabi ndak, Nabi nyuruh kita justru dekat sama orang. Tak kasih tahu sama ini ya. Ada hadisnya Nabi, innama, ini enggak masuk logika kita, enggak masuk logika kita. Tinggal iman apa enggak? In hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian tidak ditolong Allah kecuali adanya orang-orang lemah di antara kalian. Loh, logikanya kita ditolong oleh Allah karena ada pembela yang kuat-kuat, betul apa enggak? Oh tenang, aku dikoncok, kawat dikekar badan, terus menang kita, kan gitu. Tapi Rasulullah membuat sesuatu yang terbalik. Kamu itu ditolong oleh Allah karena adanya orang lemah yang kamu tanggung. Dibalik kan, beda dengan cara pandangnya manusia, betul apa enggak? Manusia ini cara pandangnya ini, zaman dulu kan ada perang, ada pertengkaran, itu kan logikanya kalau orang gede-gede kuat-kuat, dia akan dimenangkan Allah. Ini enggak. Perang Badar, orang-orang lemah, Bilal, Tua bin Mas'ud, dimenangkan Allah. Kamu itu dimenangkan Allah, diberi rezeki Allah karena ada orang lemah. Jadi jangan dibalik. Nah ini wasiat pertama Rasulullah kepada Abu Dzar. Cintailah orang-orang miskin dan dekatlah kepada mereka. Ada hadis, Pak. Yang hadis ini insya Allah antum tidak mau berdoa dengan hadis ini. Ada doa yang Rasulullah berdoa dengan doa ini, tapi saya kira antum ini tidak ada yang mau berdoa dengan doa ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang miskin. Wani enggak? Tunggu. Benar ini enggak doa seperti itu? Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku ya Allah pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Nah, sama kita kan enggak? Allahumma rzuqna. Allahumma as'alukal ghina, ya Allah aku minta kekayaan kepadamu. Itu menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa an andura ila man huwa asfala minni wala andur ila man huwa fawqi. Dan aku diberi wasiat Rasulullah yang kedua untuk aku selalu melihat orang yang ada di bawahku dan aku tidak boleh melihat orang yang di atasku. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dunia. Nek masalah akhirat harus lihat yang meskipun orangnya lemah tapi akhiratnya tinggi, sholat malam, ya keluarga kayak gitu itu. Dicopo ndak nyopo. Nggak pernah sambung sinambung. Lah kata Nabi, tetap sambungin orang kayak gitu. Meskipun kamu dicuekin, meskipun kamu nggak disenengi, tetap sambung. Mintakan oleh Nabi untuk sering-sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallam bimurril haq.
Dan aku diperintahkan Nabi untuk berbicara yang hak. Tidak boleh basa-basi. Al-haq hak. Yang nomor 6, wala ta'khudni fillahi laumata laim. Dan aku diajari Nabi, nomor 6 sekarang. Dan aku diajari Nabi untuk tidak takut dengan celaan manusia. Tak usah takut dengan celaan manusia itu. Menungso itu gak mungkin seneng nang awakmu kabeh, gak usah. Pasti ono sing gak seneng. Meskipun awakmu Rasulullah sak api-api menungso, tetap gak disenengi. Makanya gak iso kita nyeneng wong akeh, gak iso. Itu sudah hukum dunia. Mesti ono sing gak seneng karo kita itu. Jadi wajar, gak usah terlalu ditanggapi. Gelek ridhone menungso itu gak mungkin iso, gak iso. Kurang apa Rasulullah itu? Sak api-api menungso, ya dibenci. Makanya jangan terlalu sedih kalau gak disenengi wong. Itu dinasihati sama siapa tadi? Rasulullah nasihati Abu Dzar. Wala takhudni fillahi lauma. Aku tidak takut dengan celaan manusia selama aku di atas hak. Yang terakhir, wa an la as'alan nasa syai'a. Dan aku dilarang Nabi minta-minta kepada manusia. Gak njaluan. Harus punya izzah, harus punya iffa. Tidak mau dikit-dikit ngomong, ini tak ambil ya. Jangan. Api erek, tak ya. Wah, ojo. Itu minta-minta nggak boleh. Punya izzah. Seorang muslim harus punya izzah. Ya. Seorang muslim harus punya izzah. Yang terakhir lagi nih ya, terakhir lagi. Wa qurbuhu minan nabi wa khirsul akhir. Masih banyak ternyata ya. Ini terakhir aja, terakhir. Terakhir yang sungguhan ini. Ternyata masih banyak ini ceritanya ini. Ya, masih banyak. Qala Abu Dzar bercerita, ada lagi wasiat yang lagi. Ausani hibbi bi thalathin la ada'uhunna insyaallah. Rasulullah pernah berwasiat kepadaku 3 hal, aku tidak pernah melupakannya. Tidak pernah aku tinggalkan 3 hal. Selalu aku kerjakan insyaallah 3 hal ini. Kata Abu Dzar. Apa saja itu? Ausani bi sholati duha. Rasulullah berwasiat kepadaku untuk salat duha. Yang kedua, dan al-witr qabla naum. Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur boleh enggak? Boleh, ini diwasiati. Yang nomor 3 wasiatnya, bisiyami salasati ayyam min kulli syahr. Aku disuruh puasa Nabi 3 hari pada setiap bulan. Lah, tata cara puasa 3 hari dalam sebulan itu ada 2. Yang pertama ayyamul bid. Apa maksudnya ayyamul bid? Terang bulan, iya kan? Berarti tanggal 13, 14, 15. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua berdasarkan hadis Aisyah, enggak mesti 13, 14, 15. Enggak mesti ayyamul bid. Terserah, boleh aja tanggal 1, tanggal 10, tanggal 21 boleh. Umum enggak boleh. Yang penting 3. Nah, yang lucu saya sering ditanya sama jamaah, Ustadz, boleh nggak ayyamul bid dilaksanakan pada tanggal selain 13, 14, 15? Ya nggak boleh. Namanya ayyamul bid ya mesti tengah-tengah. Pertanyaanmu keliru. Boleh nggak? Boleh nggak puasa 1 bulan 3 hari? 3 hari dalam 1 bulan dikerjakan selain 13, 14, 15? Jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak ayyamul bid dikerjakan selain tanggal 14, 15, 13, 14, 15? Ya nggak boleh. Namanya ayyamul bid ya karena 13, 14. Sama dengan orang ngomong gini, Ustaz boleh nggak puasa hari Kamis pada hari Senin? Ya pada orang ngomong gitu. Namanya ayyamul bid ya 13, 14, 15. Cuman kalau pertanyaannya apakah puasa 3 hari dalam sebulan itu mesti ayyamul bid? Tidak mesti. Boleh ayyamul bid, boleh juga selain ayyamul bid. Bisa dipahami ya? Ada 2 cara tadi. Itu yang bisa disampaikan ya, karena sudah waktunya juga selesai. Jazakallah khair. Insyaallah besok akan saya ceritakan seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Siapa nama sahabat ini? Ya Muhammad. Kok dipikir? Sudah dikasih tahu loh padahal. Besok akan saya ceritakan sahabat Nabi yang namanya sama dengan namanya Nabi. Siapa namanya? Ya Muhammad. Kok dipikir? Muhammad bin Maslamah. Ini sahabat yang sering ditugasi, diberi tugas khusus, tugas yang aneh-aneh itu, yang sulit-sulit. Ya, ini satu-satunya sahabat. Wallahu alam apakah ada yang lain, tapi setauku cuma beliau tok sahabat yang namanya sama dengan nama Rasulullah.
namanya Muhammad bin Maslama. Insyaallah besok kita terangkan tentang beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.